Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan semangat untuk belajar. Hari ini Husnun akan membahas mengenai perangkat keras. Tetapi sebelum kita belajar tentang perangkat keras, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini, besok, dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa membantu orang banyak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang perangkat keras, Ibu akan mengingatkan materi minggu kemarin, yaitu kita belajar tentang apa? Tentang dasar dari sistem komputer. Kemarin Ibu sudah upload materi tentang dasar sistem komputer di blog dengan alamat www.prakarya.tik.blogspot.com. Kalian pasti sudah membaca materi yang Ibu saya sampaikan secara teks, ya. Perlu Ibu ingatkan, ya, di dalam sistem komputer itu ada tiga elemen yang harus ada, dan memang elemen itu wajib ada sehingga disebut dengan sistem komputer. Ada apa aja? Yang pertama yaitu apa ini? Perangkat keras. Perangkat keras atau hardware. Jadi untuk perangkat keras dan hardware yaitu mempunyai spesifikasi, yaitu bisa dipegang, ya, bisa diraba, semua yang berbentuk fisik itu adalah perangkat keras. Nah, terus yang kedua, elemen yang kedua yaitu software, ya, software atau perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu berbeda dengan perangkat keras. Kalau perangkat lunak ini bisa dipegang, tapi kalau perangkat keras bisa dipegang, ya. Tapi kalau perangkat lunak adalah yang mendukung dari perangkat keras itu bisa beroperasi, yaitu perangkat lunak. Terdiri dari sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan, yaitu software. Terus selain software ada pengguna atau firmware. Pengguna itu sendiri digolongkan lagi, ada yang masuk ke dalam programmer, yaitu orang yang membuat program, dan operator, orang yang mengoperasikan komputer, itu yang disebut dengan operator. Jadi tiga elemen yang harus ada dalam sistem komputer apa? Yang pertama adalah perangkat keras, yang kedua adalah perangkat lunak, yang ketiga adalah firmware atau pengguna. Nah, hari ini Ibu akan memperkenalkan tentang perangkat keras. Untuk perangkat keras itu sendiri, ya, ada input, ada proses, dan ada output. Nah, sekarang kita akan belajar untuk itu. Yuk, kita lihat yuk. Nah, untuk perangkat keras sendiri, ya, dibagi menjadi alat input. Alat input ini ada, kalau di sini ada apa? Keyboard, ya. Ada keyboard, ada mouse. Standar aja kalau di lab, ya. Terus untuk prosesnya sendiri yaitu ada CPU. Ya, ini CPU. Apa sih CPU itu? Nah, ini dalamnya CPU, ya. Nah, untuk CPU itu, jadi istilahnya singkatan dari CPU itu adalah Central Processing Unit. Nah, jadi ada alat input yang tadi ada keyboard, ada mouse, terus ada alat pemrosesan yaitu CPU. Singkatan dari Central Processing Unit. Yang pertama yaitu casing dulu, ya. Nah, ini casingnya, ini casing dari CPU. Casing CPU itu ada yang dari plastik, terus ada dari besi, ada stainless steel. Stainless, ya. Jadi casing ini berfungsi untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Dan casing ini juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard,
power supply, ada prosesor, ada hard disk. Jadi fungsinya dari casing itu sendiri ya. Terus yang kedua yaitu motherboard. Nah, ini motherboard ini. Ini motherboard. Ini yang kotak berwarna hitam ini yang disebut dengan motherboard. Ya. Nah, motherboard itu merupakan papan sirkuit. Jadi tempat berbagai komponen elektronik terhubung menjadi satu, menjadi bagian inti. Nah, untuk motherboard itu sendiri biasanya ada prosesor di sini di balik kipas ya. Terus ada kipas prosesor. Biasanya ada sound card, ada VGA card, semua masuk ke dalam motherboard. Tapi di sini tidak ada sound card, tidak ada VGA cardnya, ada hard disk di sini untuk meletakkan ya. Terus juga ada RAM-nya di sini. Ini RAM-nya. Kita buka RAM-nya di sini. Ini RAM-nya ya di sini. Di slotnya di sini, ini slot. Jadi motherboard itu fungsinya yaitu untuk meletakkan semua komponen elektronik. Diletaknya di sini, di motherboard ya. Nah, selain motherboard, ada apa aja dalam CPU? Yang kedua yaitu prosesor. Prosesor ini nggak terlihat di sini ya, di dalam sini. Di dalamnya sini. Kita lihat nih prosesor ya. Ini prosesor ya. Nah, apa sih prosesor itu? Jadi prosesor itu adalah salah satu komponen inti. Komponen inti yang terdapat di dalam CPU. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor ini. Jadi semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer akan memproses berbagai macam data. Di sini letak intinya, di sini, di prosesor ini. Nah, di prosesor itu sendiri ada kipas. Ini kipasnya ya. Ini kipas. Jadi kipas prosesor itu digunakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Jadi kipas prosesor ini ya sama seperti kalau kita menggunakan kipas. Jadi kipas prosesor itu sebagai pendingin dan menjaga suhu agar tidak cepat overheat atau cepat rusak. Karena prosesor itu merupakan inti dari sebuah proses pengolahan data. Jadi dibutuhkan sebuah kipas prosesor. Ini kipasnya ya. Nah, jadi tidak cepat rusak. Jadi kalau prosesor cepat panas berarti nanti akan terganggu juga dalam proses pengolahan datanya. Ini kipas ya. Terus ada chipset. Kita lihat chipset ini di sini. Ini chipsetnya ya. Di situ kecil chipset di situ. Jadi chipset dan prosesor itu dua komponen yang berbeda ya. Jadi kalau chipset itu berfungsi untuk menghubungkan antara prosesor dengan komponen yang ada di komputer. Berbeda, kalau prosesor merupakan inti dari pengolahan, tapi kalau chipset itu sendiri adalah penghubung antara prosesor dengan komponen komputer yang lain. Kalau di dalam teknologi modern, chipset dengan prosesor itu dijadikan satu. Di teknologi modern itu jadi prosesor, chipset itu untuk mengatur proses data, pemrosesan grafis dan pemrosesan kamera, modem, ya pokoknya mengatur semuanya. Itu yang ada di chipset. Kalau chipset sendiri itu sifatnya read only memory. Jadi chipset itu hanya bekerja sesuai data yang dikirim ke prosesor saja. Itu gunanya chipset. Ada baterai CMOS, ini juga baterai ya. Nah, ini baterai. Ini baterai. Ini yang ini. Jadi apa sih fungsinya baterai? Jadi sama seperti kalau kita menggunakan elektronik yang lain yang menggunakan baterai. Jadi gunanya untuk
agar BIOSnya tetap aktif meskipun komputer tidak dialiri oleh listrik, meskipun komputernya nanti mati, CPU-nya mati, jadi dia tetap aktif. Jadi untuk pengaturan umum seperti jam, terus tanggal, kalender, dan settingan BIOS yang lain biar tidak hilang, itu fungsinya baterai CMOS. Terus hard disk, nah ini hard disk. Ini hard disk, ini nempel di sini, ini hard disk ya. Hard disknya bentuknya kotak. Hard disk di sini. Jadi hard disk ini adalah perangkat yang menyimpan semua atau seluruh file yang ada di komputer. Ini hard disk. Kalau ini memori atau RAM, singkatan dari Random Access Memory. Jadi kalau RAM ini merupakan penyimpanan data dengan cepat yang diakses oleh prosesor. Random Access Memory ini RAM ya, menyimpan data yang bersifat sementara. Ini sendiri sekarang ini power supply. Nah ini power supply. Ini bentuknya ada kipasnya ya, ada kipasnya. Jadi selain dia jadi power supply ini mengubah tegangan listrik agar bisa mengalirkan listrik ke motherboard. Ini fungsinya dari power supply. Ini adalah bagian proses ya, semua inti dari komputer ada di sini dan dilindungi oleh casing dari CPU. Ini adalah pemrosesan ya. Input sudah, proses sudah, sekarang output. Nah, dari sini diolah informasinya, pemrosesan datanya di sini, diolah di prosesor, lalu output. Output itu sendiri kalian bisa lihat di sini ya, yang biasa kalian lihat ada monitor ya. Nah, ini termasuk alat output. Output ya. Ini monitor, alat output. Tadi Bu Kusnul sudah memperkenalkan tentang perangkat keras yang ada di komputer ya, mulai dari input, terus proses dan output. Kalau di lab kita sendiri itu merupakan perangkat atau hardware dasar yang mesti harus ada dalam sistem komputer. Kalian silahkan bereksplor, silahkan berobservasi dengan perangkat-perangkat yang lain yang mungkin menunjang untuk kegiatan kalian sendiri. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu pesan tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, makan yang bergizi, yang seimbang, jangan lupa olahraga, ibadah, ya berdoa, selalu semangat. Terima kasih. Kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.